Halo, perkenalkan nama saya Kasandi Barat. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang berjudul presentasi. Nah, di sini kita akan membagi menjadi beberapa bagian, di mana terdapat masalah, penjelasan, metode, jenis-jenis, manfaat, syarat, beserta teknik. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dilaksanakannya presentasi ini adalah agar pendengar memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas kelompok dan menjelaskan tugas kelompok. Penjelasan. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian, pembagian tugas kelompok, kriteria tugas kelompok, dan yang ketiga adalah presentasi tugas kelompok. Kita lanjut ke penjelasan presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi di depan banyak orang atau audiens, atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi biasanya dilakukan di kantor dan perkuliahan. Mahasiswa biasanya mendapat tugas untuk mempresentasikan materi. Tertera juga penjelasan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Triwidodo dan Joko Kristanto yang berpendapat bahwa pengertian dari presentasi yakni suatu bentuk laporan secara lisan tentang suatu fakta tertentu dalam komunikan. Selanjutnya ada dari Erwin Sutomo yang berpendapat yang menjelaskan bahwa presentasi yakni sebuah kegiatan aktif yang mana di sini seorang pembicara akan menyampaikan serta mengkomunikasikan ide dan juga informasi kepada sekelompok audiens. Yang terakhir ada dari Terace Triwahyuni dan Abdul Qadir. Mereka menyatakan pendapatnya bahwa presentasi yaitu suatu kegiatan yang penting untuk mengkomunikasikan suatu gagasan untuk orang lain dengan berbagai macam tujuan. Contohnya seperti untuk menarik audiensi supaya membeli produk menggunakan jasa maupun untuk kepentingan dari orang lain. Kita lanjutkan di sini terdapat masalah. Masalah umum yang umum dijumpai ketika melaksanakan presentasi. Yang pertama adalah tidak melakukan persiapan yang matang. Yang kedua, komunikasi yang terlalu satu arah. Yang ketiga, ada terlalu bertele-tele dalam presentasi. Yang keempat, tidak berbicara dengan lantang. Yang kelima, tidak membiasakan diri dengan lokasi dan peralatan presentasi. Yang keenam adalah menggunakan tampilan visual yang tidak efektif. Selanjutnya, terdapat metode-metode untuk melakukan presentasi lebih baik. Yang pertama adalah pembukaan yang meyakinkan, yakni sebuah pembukaan yang meyakinkan melibatkan pendengar dan menetapkan dasar untuk presentasi. Rencanakan pembukaan dengan hati-hati dan mulai dengan sebuah pernyataan, statistik, atau fakta. Yang kedua, perkenalan. Setelah pembukaan, secara singkat sampaikan struktur presentasi tim dan topik presentasi. Kemudian lanjutkan dengan perkenalan tim. Pemimpin tim dapat secara singkat memperkenalkan setiap anggota dan perannya dalam presentasi, atau setiap anggota dapat memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang ketiga, ada pergantian. Jagalah agar presentasi Anda tetap jelas bagi pendengar Anda dengan merencanakan pergantian presenter selanjutnya. Ingatlah untuk menjaga presentasi mengalir. Jaga dan disiplinlah pada kerangka waktu dan berikan isyarat untuk pembicara berikutnya. Dengarkan presentasi anggota tim Anda sehingga Anda dapat mendengar petunjuk untuk melakukan presentasi. Yang keempat, ada faktor visual. Saat melakukan presentasi sebagai sebuah kelompok, pesan visual yang kita kirimkan sebagai tim adalah penting. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas citra tim secara keseluruhan. Anggota tim harus mewaspadai bahasa tubuh dan ekspresi wajah saat sementara yang lain sedang melakukan presentasi. Yang kelima, ada sesi tanya jawab. Dalam presentasi tim, penting untuk merencanakan dan mempersiapkan diri untuk setiap pertanyaan. Sebelumnya, tentukan kategori pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap individu. Tentukan isyarat untuk membiarkan orang lain tahu jika ada yang harus ditambahkan. 6. Penutup yang kuat. Penutupan memperkuat pesan dan mengakhiri presentasi dengan kesan positif. Satu orang menutup presentasi dan biasanya pemimpin tim yang melakukannya. Tekankan pada pesan utama dari presentasi Anda. Jika memungkinkan, berbarulah dengan audiens. 7. Tim debrief. Setelah presentasi kelompok, jadwalkan waktu bersama-sama untuk mengevaluasi kinerja tim. Pendekatan dalam meeting ini adalah untuk perbaikan berkelanjutan. Rayakan keberhasilan presentasi dan carilah cara untuk meningkatkan presentasi tim berikutnya. Kita lanjut. Di sini ada jenis presentasi. Yang pertama ada presentasi dadakan atau impromptu.
Presentasi impromptu yaitu presentasi yang dilakukan dengan tiba-tiba tanpa adanya persiapan, baik itu tema yang dibawakan sampai alat bantu. Umumnya presentasi ini terjadi saat dosen menunjuk dengan tiba-tiba atau emang ada informasi penting yang harus segera untuk disampaikan. Kelebihannya, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara, membuat pembicara terus berpikir selama presentasi, dan suara yang keluar merupakan hasil spontanitas. Kekurangannya yakni, yang pertama, informasi yang disampaikan bisa aja tersendat karena memerlukan waktu berpikir dan mengolah kata. Yang kedua, terjadi tumpang panggung. Yang ketiga, tidak urut saat menyampaikannya. Yang kedua, ada presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi manuskrip yaitu presentasi yang dilakukan pembicara dengan membawa naskah atau teks. Presentasi naskah biasanya membuat bosan audiens karena pembicara tidak membuat kontak mata, yang mana bisa membuat pendengar presentasi tersebut kurang merasa termotivasi. Kelebihan presentasi naskah adalah, yang pertama, penyampaian dilakukan secara sistematis atau berurutan. Yang kedua, kemungkinan kecil terjadinya kesalahan dalam penyampaian presentasi. Yang ketiga, suara atau kata yang keluar diungkapkan dengan baik dan juga benar. Kekurangan presentasi ini adalah, yang pertama, tidak ada kontak mata dengan pendengar yang seolah-olah acuh tak acuh kepada audiens. Yang kedua adalah tidak menarik di dalam penyampaian informasinya. Yang ketiga, pendengar tidak akan termotivasi untuk mendengarkan presentasi. Yang keempat adalah pendengar akan merasa cepat bosan dan suntuk. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoritar. Presentasi memoritar adalah presentasi dengan cara menghafal teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tapi, pada saat melakukan presentasi, pembicara tidak akan sambil membaca naskah atau teks. Kelebihan dan kekurangan dari presentasi memoritar yaitu hampir sama dengan manuskrip. Presentasi ini sangat buruk untuk dilakukan karena kalau lupa dengan kata-kata yang ada di naskah bisa membuat presentasi menjadi gagal. Yang keempat, presentasi extemporer. Presentasi extemporer yaitu pembicara akan mempersiapkan materi dengan cara membuat poin-poin penting yang harus disampaikan kepada para audiens. Kemudian setelah itu baru dijelaskan dengan cara detail saat melakukan presentasi. Kelebihannya, yang pertama, kemungkinan besar pembicara di dalam menyampaikan presentasi bisa menarik perhatian pendengar karena tidak berpedoman pada naskah atau hafalan dengan informasi yang tidak melenceng dari tema presentasi. Yang kedua, pembicara bisa menyampaikan informasi dengan jelas karena udah ada persiapan sebelumnya. 3. Penyampaian presentasi dilakukan secara sistematis atau berurutan. Yang keempat, pembicara bisa melakukan kontak mata dengan pendengar. Yang kelima, lebih leluasa untuk menyampaikannya. Kekurangan presentasi extemporer ini adalah buat pemula akan sulit untuk melakukannya karena memerlukan keahlian dan tingkat percaya diri. Selanjutnya, memerlukan waktu yang lama untuk mempersiapkan presentasi dan perlu memiliki wawasan yang cukup terkait tema yang akan dibicarakan. Manfaat presentasi. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk bahan paparan dalam satu pokok bahasa inti. Yang kedua adalah sebagai media dan dalam pembantu penjabaran dari sebuah materi pelajaran sekolah maupun dari suatu proyek kerja. Yang ketiga adalah memiliki pesan lebih eksklusif sebab di sini melibatkan alat presentasi atau profesional. Yang keempat, audiens pada umumnya akan lebih jelas apabila disertai dengan adanya media gambar pada presentasi itu sendiri. Yang terakhir adalah untuk memupuk mental yang ada pada diri si pembawa materi tersebut. Selanjutnya syarat-syarat untuk melaksanakan presentasi. Yang pertama adalah menguasai materi serta bahasa dengan baik dan benar untuk melakukan sebuah presentasi. Yang kedua adalah memiliki sebuah keberanian. Yang ketiga adalah mempunyai sikap yang tenang. Yang keempat adalah sanggup untuk menampilkan gagasan secara lancar serta teratur. Yang kelima adalah sanggup untuk mengadakan sebuah reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi apapun yang mana akan mungkin timbul ketika sedang presentatif. Yang terakhir adalah memperlihatkan sikap yang tegas dan tidak terlalu kaku serta tidak canggung dalam melakukan sebuah presentasi. Lanjut, di sini tertera beberapa teknik dalam melakukan presentasi. Yang pertama adalah prinsip motivasi. Ada beberapa cara agar audiens termotivasi untuk mendengarkan presentasi, yaitu dengan memanfaatkan prinsip 5W dan 1H. Contohnya seperti ini. Yang pertama, what, apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, who, siapa yang sedang diajak berbicara. Yang ketiga, when, kapan pembicara tersebut melakukan pembicaraan.
Yang keempat adalah where, di mana pembicara melakukan pembicaraan. Yang kelima adalah why, mengapa seseorang itu melakukan pembicaraan. Yang terakhir adalah how, bagaimana cara dia melakukan presentasi. Yang kedua, prinsip pengertian. Pada saat mempresentasikan sesuatu, pembicara perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Kenapa? Karena tujuannya untuk memudahkan pada menangkap informasi yang diberikan kepada audiens. Makanya, saat ada pembicaraan yang kurang dimengerti oleh pendengar, sebaiknya diperjelas atau diberi pengertian. Yang ketiga adalah prinsip perhatian. Pendengar nantinya akan memperlihatkan pembicara kalau yang dibicarakan bersifat menarik. Atau bisa dikatakan pendengar akan memiliki minat mendengarkan kalau pembicara melakukan hal menarik saat melakukan presentasi. Baik itu bersifat yang lucu, aneh, yang penting disesuaikan dengan kebutuhan atau bersifat menegur. Yang keempat adalah prinsip keinderaan. Prinsip keinderaan yaitu menghendaki pembicara untuk menggunakan alat yang berkaitan dengan panca indera saat melakukan presentasi. Alat peraga tersebut berfungsi untuk membantu memperkenalkan topik presentasi. Hal itu juga turut membantu pembicara untuk mengatakan suatu hal atau kata demi kata. Contoh alat peraga yang dimanfaatkan saat presentasi seperti yang pertama ada OHP atau overhead projector, ada slide, ada video, ada tape, ada grafik, ada gambar beserta brosur. Yang kelima, prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan yaitu menghendaki pembicara guna menentukan dulu fungsi dari uraian presentasi yang nantinya akan disampaikan. Hal tersebut mempunyai tujuan supaya si pendengar tidak akan memiliki rasa penasaran. Yang keenam adalah prinsip ulangan. Prinsip ulangan mengharuskan sang pembicara untuk mengulang kembali materi yang mereka sampaikan. Hal tersebut supaya pendengar lebih mudah untuk mengingat tentang apa yang sudah disampaikan. Umumnya, prinsip ulangan akan menekankan sebuah topik atau maksud yang penting dari isi presentasi. Makanya, agar informasi yang penting dari sebuah presentasi bisa ditangkap dan mudah dimengerti. Hendaknya seorang pembicara mengungkapkannya dengan cara berulang-ulang. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati rekan-rekan sekalian, kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih.